Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis rekaman peluncuran serangan rudal gelombang ke-39 dan 40. Serangan dalam Operation True Promise 4 dilakukan siang dan malam. IRGC menyatakan bahwa operasi terbaru dilakukan untuk memperingati pejuang Iran, khususnya almarhum Mayor Jenderal Amir Abdul Rahim Musawi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran. Sementara pada gelombang serangan ke-40, rudal yang diluncurkan pada malam hari, menurut sumber dari Iran, serangan artileri mencakup rudal balistik berat. Video amatir yang dirilis media Iran, Press TV, terlihat menampilkan sebuah rudal yang disebut sebagai Iron Dome Israel gagal mencegah serangan misil Iran ke Tel Aviv. Iron Dome Israel meledak dan jatuh ke kota Tel Aviv. Iran dibantu Hizbullah Lebanon meluncurkan sejumlah misil untuk menyerang sistem pertahanan Iron Dome Israel. Okay. Perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran terus memanas. Amerika meluncurkan serangan melalui udara dan laut. 12 hari usai serangan perdana yang menyebabkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang di Iran. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. But we won. But Klaim ini menyusul pernyataan Trump sebelumnya yang ingin perang segera dihentikan. Namun Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkap satu-satunya cara mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dalam akun media sosial X-nya, Presiden Masoud Pezeshkian membeberkan syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perang dengan Iran. Ia meminta Amerika Serikat memenuhi hak-hak Teheran. Iran juga menghendaki Amerika Serikat membayar ganti rugi dan memberikan jaminan internasional bahwa agresi tidak akan terulang. Sebelumnya, Pezeshkian mengecam serangan Amerika dan Israel dan berjanji akan menghadapi siapapun yang menyerang Iran dan akan membalasnya. ما به کسانی که به کشور ما حمله کنند با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعا نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستند در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود از مملکتمون دفاع خواهند کرد و خوابی رو که اونا دیدن قطعا آشفته خواهند کرد. Perang antara Amerika Serikat Israel terhadap Iran masih memanas dan saling adu kekuatan militer. Dampak perang juga dirasakan dunia lantaran terganggunya keamanan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Amerika Serikat mengklaim memenangi peperangan dan sementara Iran mengatakan perang masih akan berlanjut dan berlangsung lama. Penguasa Iran mengajukan 3 syarat jika perang ingin dihentikan. Salah satunya meminta pergantian kerusakan akibat perang dan serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Soal syarat dan posisi tawar Iran yang akan menentukan berhentinya perang akan kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan juga analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Adrianus Prima. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga dalam kondisi sehat selalu. Selamat sore. Ya, saya ke Mas Evata terlebih dahulu. Mas Evata, apakah ini tidak terlalu dini bahwa Trump menyatakan dan mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memenangkan peperangan dengan Iran, dan saat ini kita mengetahui bahwa Mujtaba Khamenei masih memegang kekuasaan di Iran dan juga saat ini juga belum ada pasukan dari Amerika Serikat atau Israel yang menyentuh tanah Iran hingga saat ini? Baik, ini tentu merupakan satu kondisi yang cukup pelik ya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa yang ditawarkan Iran adalah upaya untuk mencari celah. Mereka mencoba semaksimal mungkin untuk memecah koalisi internasional dan dengan cara meminta jaminan global, mereka mencoba menarik Rusia dan juga Cina untuk masuk sebagai wasit. Nah,
ketika tawaran ini muncul, justru saya melihat Donald Trump malah curiga. Curigaan itu karena insting yang dibawa dari Donald Trump, tawaran itu adalah kelemahan. Nah, maka dia melihat bahwa ini ada sesuatu yang mungkin tidak beres. Nah, tetapi dalam kalkulasi domestik, kita bisa melihat bahwa 1% saja kenaikan yang terjadi di Selat Hormuz ya terkait dengan harga minyak ini akan membuat legitimasi politik Donald Trump akan runtuh ya, padahal di November nanti sudah mulai pelan-pelan ada pra pemilu terhadap Amerika itu sendiri. Maka ini adalah salah satu pembunuh politiknya Donald Trump. Dan yang terakhir kalau saya lihat di sini insting Netanyahu dengan kecurigaan totalnya masih belum menerima. Netanyahu sudah 20 tahun mencoba semaksimal mungkin untuk memenangkan perang ini, ya maka tidak akan pernah mundur sedikit pun dan dia akan memainkan opsi kartu liar sendiri. Mungkin saya lihat ini masih dalam kondisi yang tercekik, tetapi diplomasi ini juga bisa harusnya dimanfaatkan oleh Amerika sebagai jalan keluar yang mulus. Ya, apakah ini juga adanya shifting atau pergeseran dari Amerika Serikat sendiri, dan tentu ini berbeda dengan Israel yang Israel terus melanjutkan serangan, namun Trump menyatakan bahwa kemarin bahwa target yang telah menjadi titik vital dari Iran telah dikuasai dan ini berubah dari sebelumnya bahwa meminta Iran untuk menyerah sepenuhnya dan juga pergantian rezim di Iran. Ya, Untuk kita Mas bisa Fatah. melihat bahwa sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada beberapa titik-titik serangan justru yang dilakukan Israel malah merugikan Amerika. Salah satunya mereka kadang-kadang membombardir titik-titik yang memang nanti bisa mengeskalasi minyak dunia itu sendiri. Makanya Donald Trump sebenarnya ingin masuk dengan proposal bisnis. Dia tidak ingin dan dia bermain dalam retorika dan juga pernyataan keras. Maka dalam beberapa catatan kita bisa melihat bahwa Amerika mengklaim bahwa dirinya sudah menang, meskipun perang panjang akhirnya terjadi. Nah, ketika kita lihat Netanyahu malah ingin agar ini jangan segera dihentikan. Mereka menginginkan waktu lebih dan waktu tambah untuk melakukan serangan-serangan yang jauh lebih komprehensif. Nah, saya bisa melihat bahwa ada perbedaan respon dari Amerika Serikat ya, yang mengindikasikan bahwa serangan ini harusnya sudah mencapai titik yang mereka harapkan, ya koordinasi sudah terjadi, ya tetapi untuk kemenangan, ya mereka memang tidak ingin melakukan kemenangan secara total, mereka ingin regime change. Dan bagi mereka apabila ada proposal ini, ya mungkin proposal ini menjadi salah satu daya tawar untuk melihat. Tetapi tawaran di dalamnya ini kan ada beberapa poin yang tidak bisa diterima oleh Amerika dan juga Israel. Salah satunya adalah penggantian rugi dan jaminan agresi yang sudah dilakukan sama ini sama saja membuat serangan tanggal 28 Februari sebagai kejahatan perang, dan itu saja dihindari oleh Donald Trump dengan mengatakan bahwa ini adalah serangan ekskursi ya, bukan serangan militer atau upaya untuk memenggal secara brutal begitu. Mereka saja memainkan narasi seperti itu. Baik. Jadi tidak ada yang mau dirugikan dalam upaya diplomasi kali ini. Baik, saya beralih ke Mas Adriano. Saya membacanya bahwa di sini Iran dalam posisi tawar yang tinggi, terutama dengan memegang kunci terkait dengan Selat Hormuz, dan juga saat ini ada tekanan di dalam negeri terhadap Amerika Serikat. Nah, Mas Adriano, untuk saat ini bahwa Iran meminta adanya ganti rugi dan kemudian meminta jaminan terhadap internasional tidak adanya serangan, dan juga meminta Amerika Serikat dan Israel bahwa menyatakan bahwa sebagai mengakui hak negara Syah Iran. Dan untuk saat ini seperti apa Anda melihat bahwa negosiasi ini sebagai posisi tawar yang tingginya Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel akan mengikuti apa yang diminta oleh Iran? Ya, tentu saja saat ini kita kalau bisa ikuti ya perang selama 13 hari ini, sepertinya ini sudah mendekati titik jenuh sebenarnya. Karena dua-duanya itu tidak mau kalah dulu ya secara kekuatan militer, apalagi kemarin beberapa hari yang lalu Amerika Serikat itu menyerang kapal tanker Iran. Nah, ini tentu saja merupakan sebuah eskalasi di mana sebelumnya tidak dilakukan, sekarang sudah dilakukan, yang kemudian serangan balasan yang dilakukan oleh Iran itu adalah menyasar beberapa kapal tanker seperti kapal tanker berbendera Thailand. Setelah sebelumnya juga sempat ada serangan ke kapal lain ya, yang kemudian ada kapal tunda yang di dalamnya ada 3 ABK berkewarganegaraan Indonesia yang masih hilang. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya dari dua-duanya itu meskipun mungkin secara intensitas itu tidak setinggi awal-awal konflik, tapi tidak ada arahnya bahwa keduanya akan mencapai kata sepakat. Apalagi 3 tuntutan yang disampaikan oleh Presiden Masud Pezeshkian ini ya,
mungkin memang seperti disebutkan oleh Mas Evata tadi, yang paling berat mungkin masalah payment of war reparation atau ganti rugi. Jadi tentu saja itu berarti kan Amerika dan Israel mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Itu mungkin hal yang sangat berat ya. Tapi yang poin pertama patut juga kita highlight bahwa pengakuan tentang hak legitimasi Iran. Nah, apa sih yang dimaksud? Nah, di dalam penjelasannya ternyata ini adalah salah satu hak untuk mempertahankan diri dan juga hak untuk memperkaya uranium untuk kepentingan damai. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ke belakang ya, dengan dulu perjanjian yang ditandatangani Barack Obama dulu ya, itu kan sebenarnya ada komitmen Iran untuk menggunakan nuklir yang dengan damai, dan itu juga sempat ibaratnya seperti diakui atau disertifikasi oleh pemerintahan Trump yang pertama. Tapi ternyata Trump yang kedua tiba-tiba membatalkan sedikit. Nah, di sini akan menjadi kontradiktif juga di poin ketiga, di mana kita sama-sama tahu bahwa Donald Trump itu pernah bilang bahwa dia tidak butuh hukum internasional. Yang membatasi diri dia adalah moralitas dia sendiri. Jadi jaminan internasional bahwa tidak akan ada serangan ke Iran ini memang harus gimana ya, harus diperjelas siapakah yang akan memberikan jaminan itu, karena kita tahu sendiri bahwa Amerika tidak bisa lagi kita percaya begitu. Oke. Kita ke Mas Evat. Mas Evat, untuk saat ini apakah Anda melihat ada tanda-tanda bahwa saat ini Iran melemah dengan faktual bahwa serangan ini terus menjurus ke wilayah target vital seperti tadi kilang dan juga yang target militer ataupun pertahanan dari Iran sendiri? Ya, kita bisa lihat bahwa Teheran kali ini ya dalam memainkan opsi diplomasinya ini seperti pasien di ruang operasi ya. Memang kehilangan banyak sekali darah gitu ya. Bahkan mereka kehilangan pemimpin tertinggi mereka yang lama gitu. Dan infrastruktur rudal yang ada kali ini memang sudah berkurang cukup signifikan. Ini bisa dikatakan sudah hampir menyentuh 90%, meskipun Iran mengatakan bahwa mereka kali ini menaikkan eskalasi dengan mengirimkan rudal-rudal dengan kelas yang lebih berat begitu ya. Tetapi kita juga bisa lihat bersama bahwa Amerika Serikat juga nggak bisa bernapas lega gitu ya. Maka tawaran ini itu istilahnya kayak escalate to be de-escalate begitu ya. Jadi escalate to de-escalate gitu. Jadi dia mencoba semaksimal mungkin, dan apa yang Iran harapkan adalah mereka ingin memenangkan narasi moralitas ya. Dan kemenangan moralitas ini yang diinginkan. Kalau secara pertahanan, serangan presisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bahkan dengan mengirimkan berapa kali bom-bom ya, sampai bom karpet, mereka juga sudah mempersiapkan B-1 Lancer-nya ya untuk melakukan serangan-serangan yang bisa saja menghancurkan bunker yang menjadi pusat command control dari Iran. Tetapi Iran sendiri harus segera untuk menyampaikan kepada dunia melalui presiden. Kalau IRGC tidak ya, IRGC inginnya ini adalah holy war, ini adalah perang suci, jadi habiskan gitu apapun yang terjadi. Tetapi kalau dari sisi presiden yang jauh lebih diplomatis, mereka berharap agar ya ini harusnya dibicarakan kembali. Tetapi standarnya ini memang sangat tinggi dan saling tidak percaya itu terjadi di antara kedua belah pihak. Baik, sebelumnya juga Presiden dari Iran sempat minta maaf kepada negara Timur Tengah dan juga tidak ada konflik dengan negara itu dan hanya menyerang pangkalan udara militer, salah satu yang ingin menyerang wilayah Iran. Terkait dengan perlindungan damai ini, apakah akan dimajukan melalui negosiasi dan akan diterima penuh oleh Amerika Serikat dan Israel? Kita bahas usai jeda hanya di Kompas Petang. Amerika Serikat mengklaim serangan yang berhasil menghancurkan pesawat Iran dalam rekaman video yang dirilis hari ini. Beberapa pesawat milik Iran terlihat terbakar dan mengeluarkan asap. Militer Amerika tidak menyebut tanggal dan lokasi pasti dari video yang dirilis. Amerika Serikat mengklaim telah menyerang lebih dari 5.000 target dan lebih dari 50 kapal Angkatan Laut Iran sejak dimulainya operasi Epic Fury. Kami kutip dari media Al Arabiah yang menunjukkan momen ketika sebuah rudal Iran berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel jatuh di dekat permukiman warga Palestina di desa Rumanah dekat Jenin, tepi barat bagian utara. Israel memiliki sistem pertahanan Iron Dome untuk mencegat rudal hingga drone yang mengancam. Kita akan membahas kembali terkait dengan situasi terkini perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan juga analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, Mas Adrianus
Prima. Kami ke Mas Evata terlebih dahulu. Mas Evata, bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menyatakan ingin perdamaian, namun ia menegaskan bahwa Iran tetap akan membalas bila Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan. Dan menurut Anda, apakah proses perdamaian ataupun negosiasi ini akan terwujud dalam waktu dekat? Baik, dalam waktu dekat untuk berapa tuntutan yang diberikan ya terkait dengan satu pengakuan mereka ya, terus juga ganti rugi dan bagaimana perlindungan. Saya kira ketiga poin ini itu memang masih dalam kondisi yang tidak bisa disepakati, mengingat bahwa dalam pelumpuhan militer Iran ya dan juga upaya serangan-serangan selama ini, Amerika Serikat dan Israel merasa bahwa mereka sudah menang gitu, dan bahkan Donald Trump menyampaikan bahwa dari hari pertama serangan kita sudah menang. Nah, tetapi yang Amerika tidak mampu ini adalah terkait dengan cekikan yang terjadi di Selat Hormuz dan juga blunder balik ya dalam politik dalam negeri Amerika Serikat. Maka sebenarnya tawaran ini adalah salah satu skenario terbaik yang harusnya bisa dibicarakan kembali, dan mungkin kalau dalam waktu dekat agresi masih akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi ketika mulai memasuki bulan-bulan Mei harusnya sudah mulai ada upaya untuk membicarakan ini di belakang pintu begitu ya, secara diam-diam, dan sudah ada mediator-mediator dari negara-negara Teluk yang secara diam-diam juga pasti akan mendorong. Kita bisa melihat bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ini justru merugikan seluruh negara Teluk. Nah, maka ini adalah opsi Samson yang digunakan ya. Jadi hancur sama-sama, dan semua akhirnya berharap agar ini segera diselesaikan. Desakan-desakan ini yang memang akhirnya membuat dan mungkin Amerika mengatakan bahwa kami sudah menang, tetapi secara moralitas Iran mengatakan bahwa kami mencoba diplomasi tetapi Amerika tidak mau. Nah, yang akan menjadi probabilitas tertinggi adalah semua nanti terpaksa berdamai dan memiliki fokus politik yang berbeda, dan mungkin ada tujuan-tujuan yang lain yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah sebenarnya Amerika ingin menguasai Selat Hormuz. Dia tidak ingin menguasai Iran secara total. Dia ingin menguasai jalur perdagangan dan security energi itu dipegang oleh Amerika Serikat, dan terjadi hari ini di banyak dunia terpaksa akhirnya bekerjasama dengan Amerika Serikat. Ini salah satu bukti bahwa mereka sebenarnya menskenariokan ini cukup lama, dan mereka merasa bahwa mereka memenangkan diplomasi tersebut. Ya, dari bacaan Mas Evata bahwa Amerika Serikat hanya ingin menguasai Selat Hormuz, namun dari ini juga berbeda dengan objektifnya yang dimiliki oleh Israel untuk mengganti rezim dari Iran sendiri. Untuk dari Mas Adrianus sendiri melihat bahwa, saya bacakan kembali, bahwa Iran menginginkan syarat perdamaian yaitu Amerika Serikat Israel mengakui hak negara Iran, dan juga Amerika Serikat Israel harus membayar ganti rugi masa peperangan terakhir, dan juga jaminan internasional tidak ada serangan kembali terhadap Iran. Menurut Mas Adrianus, untuk saat ini seperti apa? Amerika Serikat telah goyah dan mengalami bahwa objektivitasnya untuk menguasai Selat Hormuz, setidaknya objek vital dari Iran telah dilumpuhkan, dan juga Israel saat ini ingin adanya pergantian rezim di Iran. Ini memang sepertinya masih belum jelas sebenarnya tujuan akhir dari perang itu apa, gitu kan? Karena Donald Trump sendiri beberapa hari yang lalu sempat bilang perang ini sebentar lagi akan selesai, tapi kemudian dia merevisi lagi, kita akan hancurkan Iran sampai mereka tidak bisa membangun kembali. Nah, di sini ternyata ada juga salah satu pejabat di pemerintahan Amerika yang menyatakan bahwa kita akan menguasai Pulau Iran yang dimana di dalamnya terdapat penyimpanan minyak jutaan barel. Nah, di sini memang saya juga cenderung setuju dengan Mas Evata bahwa memang sepertinya ujung-ujungnya ini adalah motif ekonomi, dan kita juga harus menyadari ya bahwa Amerika itu juga negara produsen minyak dan gas. Nah, jangan-jangan mereka juga diikat dengan naiknya harga minyak global ini, karena mereka sekarang statusnya sebagai eksporter ya. Kemudian kalau kita mau bicara lagi masalah jaminan internasional, seperti saya sampaikan di sesi sebelumnya, siapa yang bisa memberikan? Karena kita sama-sama tahu bahwa di Dewan Keamanan PBB, Rusia dan Amerika itu akan saling veto, kemudian si Trump sendiri tidak terlalu menganggap PBB lah saat ini kan, makanya dia sampai mendirikan POP. Nah, di situ kita harus sama-sama lihat sebenarnya di sini itu adalah siapa yang masih tahan lah dengan situasi yang ada sekarang. Apalagi secara terbatas kan Iran sudah mengizinkan ya kapal-kapal negara tertentu untuk lewat. Jadi mungkin memang ini ada sedang terjadi perang diplomasi.
dan juga mungkin ya seperti disampaikan Mas Fata, secara moralitas itu kan mungkin mereka akan bilang bahwa yang tidak mengganggu kami tidak akan kami serang, karena beberapa waktu yang lalu dari Iran kan ada pernyataan bahwa jika terjadi serangan pada kapal dan pelabuhan Iran, maka mereka akan menyerang kapal dan pelabuhan yang ada di sekitar Teluk. Itu kan sudah terbukti dengan serangan ke kilang Saudi, kemudian pelabuhan dan fasilitas minyak di Oman sebagai tindakan balasan atas serangan ke kilang minyak Iran. Nah, di situ memang kita bisa lihat bahwa tuntutan ini ya memang sebenarnya agak sulit juga terpenuhi. Dan saya cenderung setuju bahwa ini adalah escalate to de-escalate. Karena pada ujungnya bisa mencari jalan keluar yang paling soft lah, baik untuk politik internal di Amerika maupun di dunia internasional. Escalate to de-escalate. Kita menuju ke Mas Efata. Mas Efata, kita mengetahui bahwa kedua belah pihak tentu ini dalam sisi logistik, peperangan juga semakin berkurang, rudal Iran juga semakin berkurang, ditambah lagi objek-objek mereka yang juga dari sisi pertahanan juga mulai berkurang. Untuk saat ini pengajuan terkait dengan proses perdamaian telah dimajukan oleh Presiden Iran, dan juga Donald Trump menyatakan telah memenangi atau mengklaim memenangi peperangan. Untuk saat ini apakah ada cara bahwa untuk berunding ini, tentu posisi tawar tertinggi adalah negosiasi tertinggi, namun apakah ada nanti juru runding yang dilibatkan? Menurut Anda pihak mana? Apakah Rusia, China, ataupun dari pihak lain? Baik, mungkin ini ada salah satu poin yang cukup ini ya, cukup berani ya, yang tentunya kita perlu sama-sama hitung. Mungkin dalam perspektif kali ini satu-satunya bisa menghentikan kedua belah pihak itu adalah Amerika Serikat sendiri. Ini tidak lepas karena Amerika Serikat sendiri yang akhirnya menabuh genderang, dia yang menyokong karena bagaimana cara Amerika selama ini menaruh pasukan yang kurang lebih sekitar 40% ya angkatan laut mereka mempersiapkan angkatan udara mereka selama ini, sehingga Israel merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat itu untuk melakukan serangan. Ketika dilakukan serangan, precision, decapitation, ternyata malah Iran akhirnya mengganti Khamenei dengan Khamenei yang baru. Terus perang ini malah menjadi perang yang lama-lama menjadi perang atrisi, merugikan. Nah, maka dari itu untuk saat ini sebenarnya upaya pemisahan ya, dan juga upaya untuk membuat Israel tidak menyerang lagi hanya Amerika yang mampu begitu. Baik. Dan mungkin nanti ke depannya dengan tadi yang saya sampaikan bahwa Iran mencoba semaksimal mungkin untuk mengajak wasit-wasit baru. Kita bisa melihat bahwa mereka mencoba menyampaikan kepada dunia, kepada PBB ya, bahwa Cina dan Rusia ayo segera masuk. Tetapi pada kenyataannya memang kondisi yang mereka hadapi juga tidak dalam kondisi yang cukup clear gitu. Baik. Mau mendukung ataukah masih dalam zona abu-abu. Maka ini yang tentunya masih sangat sulit, dan mungkin kartu-kartu liar yang bisa saja muncul ini tentu tidak lepas karena masalah kekuatan militer yang hanya bisa menghentikan perang ini, bukan terkait dengan diplomasi biasa. Mungkin kalau diplomasi biasa ya bisa kayak dari Arab Saudi ya, bisa saja dari Qatar, bisa saja dari Oman lagi ya, dalam diplomasi tidak langsung, tapi itu agak sedikit sulit untuk diterima kalau tidak dengan menggunakan kekuatan militer juga untuk menghentikan ya. Baik, kita harapkan bahwa situasi ini berangsur kondusif dan juga tentunya pihak-pihak terutama Amerika Serikat dapat menahan diri, dan juga persyaratan damai yang telah dinegosiasikan atau ditawarkan bisa masuk dalam meja perundingan. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, dosen ilmu politik Universitas Udayana Efata Filomeno Beromeo Duarte, dan juga analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Adrianus Prima telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.